Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Devina Febriani. Saya Fania Teresia Anfieta. Saya Ikhlas Paus Prakastama. Saya Ahmad Rinaldi Septian. Nama saya Bedar. Apakah virus itu? Virus adalah organisme terkecil yang bersifat parasit dan bisa menyembuhkan penyakit dengan cara menginfeksi manusia, hewan, tumbuhan, jamur, bahkan bakteri. Virus tersusun atas bagian kepala yang berisi DNA atau RNA, kapsid, virion, dan ekor. Ukuran virus lebih kecil dari bakteri, yaitu sekitar 20-300 nm. Itu bagaimana cara virus berkembang biak? Reproduksi virus bisa disebut juga replikasi. Replikasi ini terbagi menjadi dua, yaitu siklus litik dan siklus lisogenik. Yang saya akan jelaskan di sini adalah siklus litik. Cara reproduksi virus melalui siklus litik bisa terjadi jika sel inang memiliki ketahanan yang lemah. Maka dari itu, pengertian siklus litik adalah jenis proses replikasi virus dengan disertai matinya sel inang setelah terbentuk anakan virus baru. Berikut 5 tahapan reproduksi virus di siklus litik. Yang pertama adalah tahapan penempelan atau absorpsi. Tahapan ini merupakan tahapan reseptor dinding protein virus dengan reseptor permukaan sel inang. Setiap virus biasanya mempunyai molekul reseptor berbeda-beda, seperti protein untuk picornavirus atau otomysovirus. Tahapan absorpsi ini juga biasa disebut sebagai proses infeksi. Yang kedua ada tahapan penetrasi. Di tahapan ini selubung ekor virus berkontraksi untuk membuat lubang dengan menembus dinding dan membran sel inang. Saat tahapan ini, virus akan mentransfer materi genetik, yaitu asam nukleat, melalui lubang tersebut sehingga kapsid virus menjadi kosong. Yang ketiga, tahapan sintesis atau enlay fase. Di tahapan ini terjadi pembentukan asam nukleat atau salinan genom beserta komponen-komponen virus dengan cara menghidrolisis DNA sel inang. Yang keempat, ada tahapan pematangan. Ketika memasuki tahapan ini dengan menggunakan asam nukleat dan protein, terjadi perakitan partikel-partikel virus untuk membentuk banyak virion baru. Yang kelima atau yang terakhir ada tahapan lisis. Di tahapan lisis terjadi pemecahan dinding sel menggunakan bantuan enzim lizozim dengan cara merusaknya. Dengan begitu virus baru akan keluar dan menyerang sel inang. Cara reproduksi virus secara lisogonik. Berbeda dengan siklus lainnya, siklus lisogonik terjadi jika sel memiliki ketahanan yang tinggi sehingga kapsid virus menjadi kosong. Yang ketiga, tahapan sintesis atau enlay fase. Di tahapan ini terjadi pembentukan asam nukleat atau salinan genom beserta komponen-komponen virus dengan cara menghidrolisis DNA sel inang. Yang keempat, ada tahapan pematangan. Ketika memasuki tahapan ini dengan menggunakan asam nukleat dan protein, terjadi perakitan partikel-partikel virus untuk membentuk banyak virion baru. Yang kelima atau yang terakhir ada tahapan lisis. Di tahapan lisis terjadi pemecahan dinding sel menggunakan bantuan enzim lizozim dengan cara merusaknya. Dengan begitu virus baru akan keluar dan menyerang sel inang. Cara reproduksi virus secara lisogonik. Berbeda dengan siklus lainnya, siklus lisogonik terjadi jika sel memiliki ketahanan yang tinggi dibandingkan daya infeksi virus. Akibat sel inang tidak segera pecah, bahkan dapat berproduksi dengan normal. Tahapan replikasi lisogonik sebagai berikut, yaitu tahap penempelan atau adopsi. Yang kedua ada tahapan penetrasi, yang ketiga ada penggabungan, yang keempat ada pembelahan, dan yang kelima ada tahap sintetis. Sebutkan dan jelaskan atau lebih virus berbahaya yang kalian ketahui. Yang satu itu ada virus flu atau influenza, adalah infeksi virus yang menyerang hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Gejala umumnya seperti batuk, sakit kepala, demam, pilek, dan hidung tersumbat. Flu yang ringan dapat diatasi dengan banyak istirahat, mengonsumsi makanan yang sehat yang mengandung vitamin C, dan minum banyak air mineral. Yang kedua itu ada virus dengue, penyebab demam berdarah berasal dari gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes
albopictus. Gejala seperti sakit kepala, menggigil, dan bercak merah pada kulit selama 24 hingga 72 jam. Penderita mengalami kadar trombosit yang menurun dan dalam kondisi parah dapat mengakibatkan pendarahan yang berujung pada kematian. Cara agar tidak tertular virus COVID-19 yaitu ada 5M. 5M mencuci tangan hingga bersih, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas.